Juta ya kak? Assalamualaikum Kak Cing. Ya, gimana pun? Ya, Apa laporan utama halaman 1? jadi kita mewakili pimpinan untuk menyampaikan laporan utama bahwa besok ini yang menarik ada yang pertama kita bahas dulu terkait Jakarta Kota Global. Jadi Pak Anies tadi bersama dengan tim Tribun Network melaksanakan diskusi yang temanya itu Jakarta Kota Global. Jadi Pak Anies ini menceritakan bagaimana dia bekerja untuk Jakarta di masa pandemi. Kemudian ada juga banyak tantangannya untuk menyelesaikan persoalan Jakarta. Nah, selain itu Pak Anies juga bernostalgia di masa lampau. Pak Anies kan kuliah dulu di luar negeri. Iya. Jadi dia menceritakan bagaimana susahnya di luar negeri. Dan itu bisa Anda baca besok di halaman 1 Tribun Timur di banner. Ada satu yang menarik pernyataannya Pak Anies bahwa membangun kota itu tidak sama dengan membangun pedesaan. Karena di kota itu sangat kompleks dan selama pandemi ini ternyata Jakarta bisa membangun. Ya tahu. Mungkin karena salah satunya keunggulan di anggaran ya. Di anggarannya itu Jakarta besar sekali. Kemudian yang terbangun selama pandemi adalah JIS, Jakarta International Stadium. Itu ngeri tuh. Iya. Sekitar 4 triliun lebih anggarannya. Dan itu bisa terbangun. Pak Anies menceritakan itu bagaimana beliau bisa membangun Jakarta. Kemudian ada beberapa juga taman-taman tematik yang beliau bangun dan itu semua diceritakan di diskusi tadi bersama dengan Warta Kota Live dan live juga di Tribun Timur. Jadi Anda bisa nonton kembali videonya, tapi kalau misalnya Anda ingin membaca pernyataan-pernyataannya silakan baca besok di halaman Tribun Timur edisi Jumat 8 Juli 2022. Kemudian yang lain kita masuk ke Pak Wali. Pak Wali ini Wali Kota Makassar sedang perjalanan ke Australia dan beliau tadi menyampaikan untuk pertama kalinya di Monash University, salah satu universitas terbaik dunia. Jadi masalah lorong dibawa ke internasional. Kayaknya ini menarik. Seandainya lebih dalam lagi tadi wawancaranya mungkin ada di halaman kota bagaimana Pak Dhani mengupas masalah lorong. Kemudian dia bahas di forum internasional. Dan memang sesungguhnya untuk semua permasalahan kota itu di lorong. Masalah kemiskinan ada di lorong. Masalah tingkat kriminalitas itu semua berasal dari lorong. Perkelahian antar lorong juga antar gang itu semua dari lorong. Sehingga untuk memperbaiki kota memang harusnya dimulai dari lorong. Karena lorong ini adalah bahasanya itu adalah selnya, bagian terkecilnya dari kota. Kemudian HL headline besok kita angkut masalah pernyataan Pak Jokowi yang menyatakan bahwa gandum saat ini sangat sulit. Nah, apa efeknya Indonesia? Efeknya adalah terigu. Terigu apa? Terigu itu adalah bahan dasar untuk membuat mie dan roti. Iya. Nah, kalau kita dalami lagi mie itu kalau kita lihat data dari The World Knowledge ya yang berpusat di Amerika Serikat, dia menyampaikan bahwa bangsa Indonesia itu untuk tahun lalu dia mengkonsumsi mie 13 miliar bungkus. 13 miliar porsi. Bayangkan itu. Kalau misalnya mie kurang, artinya itu akan berefek kepada masyarakat. Karena kita ini nomor 2 di dunia setelah China. Jadi efeknya ya bisa saja kita mesti mengubah sedikit makanan sehari-hari. Apalagi memang saat ini mie terus naik. Dari tahun 2020 hanya 2.500, sekarang sudah ada yang tembus 4.000 per bungkus. Beli memang kok.
efeknya besok silakan Anda baca di headline halaman 1 ada jelas, ada ranking bangsa pemakan mie, kemudian ada berapa sih orang makan mie per bungkus per bulannya, Anda bisa baca besok. Dan memang selama pandemi ini mengalami kenaikan Pak. Yang biasanya hanya 3 per bulan sekarang menjadi 4. Kemudian ada juga wawancara khusus dengan bank pemimpin salah satu pemimpin ya di Bansul Selbar terkait bagaimana proyeksi Bansul Selbar, kemudian bagaimana rencana aksinya, silakan baca besok di Tribun Timur. Kemudian ada juga masalah aktivitas organisasi aksi cepat tanggap ya, kepanjangannya itu ACT. Jadi sekarang ini kan PPATK salah satu lembaga yang mengawasi transaksi keuangan sudah membekukan sekitar 300 rekening. Kemudian ada beberapa rekening ini terafiliasi dengan pemberontak di Syria. Ini yang foto ini yang kita kirim jadi menarik. Bagaimana ya, silakan ada besok. Kemudian ada juga laporan on the spot kantor ACT di Jalan Sultan Alauddin. Ya, di Jalan Sultan Alauddin kantornya. Dan itu bagaimana aktivitasnya ya, silakan Anda baca besok di Tribun Timur. Oke. Saja terima kasih. Oke deh.